Gangguan mood merupakan mode yang mengakibatkan terkurangnya energi, kehilangan minat, dan kegembiraan. Jadi, jika kita gangguan minat itu pasti kita akan kehilangan beberapa aspek tersebut. Terus, hal tersebut berlangsung selama 2 minggu. Jadi, untuk si mood ini tuh pasti ada kurun waktunya tersendiri. Jadi, waktunya itu pasti 2 minggu paling lama gitu. Tapi ada juga beberapa orang yang gangguan mood itu cuma beberapa menit, itu juga ada. Terus yang itu tuh gangguan mood ini merupakan hal yang mengganggu untuk penderita karena berbahaya atau kondisi suasana hati yang berubah secara drastis. Itu juga bisa mempengaruhi ke lingkungan-lingkungan tersebut, apalagi kalau misalnya si orang itu merupakan seorang guru gitu, pasti itu akan mempengaruhi kinerja dia sebagai seorang guru. Seperti itu. Saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang depresi. Depresi merupakan kondisi emosional yang biasanya ditandai dengan kesedihan yang sangat amat sangat. Perasaan tidak berarti dan bersalah, menarik diri, tidak dapat tertidur, kehilangan selera minat dalam aktivitas sehari-hari. Itu menurut Gerard C. Davison tahun 2004. Sedangkan menurut Rice PL tahun 1992 bahwa depresi adalah gangguan mood, kondisi mewarnai seluruh profesi, mental, berpikir, berperasaan, dan juga berperilaku seseorang. Maka dari itu, sesuatu yang bisa diambil dari depresi itu adalah ketika seseorang mengalami gangguan mood kemudian berlebihan, maka ada indikasi dia akan mendapatkan gangguan depresi, yang mana di dalam sikapnya, kemudian di dalam perasaannya dan juga perilakunya akan mempengaruhi karena gangguan tersebut. Selain pengertian gangguan mood, di sini juga ada jenis-jenis gangguan mood. Yang pertama, gangguan mood kronis. Kenapa disebut gangguan mood kronis? Karena apabila seseorang mengalami gangguan ini selama 2 tahun dan tidak menunjukkan perubahan secara signifikan. Yang kedua, gangguan mood dan kreativitas. Yang ketiga, gangguan mood dan emosi. Kesinambungan antara gangguan mood dan emosi sangat terlihat jelas. Karena apabila seseorang mengalami gangguan mood, seringkali emosi mereka menjadi terganggu. Gejala-gejala depresi dan simptom. Yang pertama, ada gejala depresi pada fisik. Contohnya seperti gangguan pola tidur, menurunnya efisien kerja, dan mudah merasa letih. Yang kedua, ada gejala depresi secara psikis. Contohnya seperti kehilangan rasa percaya diri dan selalu merasa dirinya tidak berguna. Selanjutnya ada simptom-simptom depresi. Simptom-simptom depresi ada 2. Yang pertama, simptom emosional. Simptom emosional yaitu perubahan perilaku yang terjadi secara drastis. Yang kedua, ada simptom kognitif yaitu pemikiran yang kacau. Penyebab depresi terbagi menjadi 2 faktor. Yang pertama, faktor genetik atau disebut juga faktor bawaan. Yang kedua, faktor sosial. Bunuh diri niat seseorang untuk mengakhiri hidupnya. Biasanya penderita akan meninggalkan sebuah pesan atau surat untuk orang-orang yang akan ditinggalkannya. Fakta bunuh diri ialah pelajar yang depresi atau stres akibat akademiknya. Bunuh diri dapat dicegah, salah satunya menuliskan cerita di jurnal atau bercerita dengan orang terdekat agar bisa mengekspresikan dirinya. Kesimpulan, gangguan mood merupakan hal yang mengganggu penderitanya karena berubah-ubah perasaan atau kondisi suasana hati. Depresi adalah kondisi emosional yang bisa menderita akan merasa tidak berarti dan bersalah. Gejalanya seperti tidak dapat tidur, menarik diri, kehilangan selera makan, dan minat aktivitas sehari-hari. Bunuh diri ialah niat seorang untuk mengakhiri hidupnya. Biasanya, penderita akan meninggalkan sebuah pesan surat untuk orang-orang yang dia kasihi. Sekian, terima kasih.